Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurren Raharjo dengan NIM S1S1221133. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai array based sequence, struktur data dan algoritma dari Python. Nah, yang kita akan bahas itu jenis urutan Python, array tingkat rendah, yang dimana array tingkat rendah ini terdiri dari array referensi, array ringkas, eh, terus ada array dinamis dan amortisasi terdiri dari menerapkan array dinamis, analisis array dinamis yang diamortisasi, dan kelas daftar Python. Terus ada efisiensi tipe urutan Python yang dimana ini ada daftar dan kelas tuple dan kelas tali. Terus ada menggunakan urutan berbasis array, di mana ada menyimpan skor tinggi untuk sebuah game, menyortir urutan, dan kriptografi sederhana. Dan yang terakhir ada kumpulan data multidimensi. Yang pertama itu kita masuk di tipe urutan Python. Jadi kelas urutan. Di sini ada daftar, tuple, dan string. Perilaku umum. Setiap dukungan pengindeksan untuk mengakses elemen individual dari suatu urutan. Misalnya eh, sec. Nah, masing-masing menggunakan konsep rendah yang dikenal sebagai himpunan untuk mewakili urutannya. Perbedaannya terletak pada abstraksi yang diwakili oleh kelas kelas ini dan bagaimana struktur data kompleks ini diimplementasikan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur data ini penting bagi programmer yang baik. Dan kita lanjut di slide berikutnya, ada array tingkat rendah. Memori utama komputer terdiri dari bit-bit informasi, di mana bit-bit tersebut biasanya dikelompokkan menjadi unit yang lebih besar yang bergantung pada arsitektur sistem yang tepat. Satuan khas adalah bit yang setara dengan 8 bit. Setiap byte informasi dalam memori dikaitkan dengan nomor unik yang berfungsi sebagai alamat memori. Namanya itu alamat memori. Nah, akses memori acak atau RAM. Meskipun tata letak lokasi memori berurutan, perangkat keras komputer dirancang untuk mengakses lokasi memori manapun secara efisien menggunakan alamat memorinya. Nah, artinya mengambil byte dari 867539 sama mudahnya mengambil byte 309. Setiap byte memori dapat disimpan atau diambil dalam waktu 0 atau 1. Lanjut, sebuah himpunan adalah sekelompok variabel terkait yang disimpan satu demi satu di bagian yang berdekatan dari memori komputer. Contoh, string teks disimpan sebagai urutan karakter individual. Setiap sel array harus menggunakan jumlah byte yang sama. Hal ini memungkinkan sel sembarang untuk diakses dalam waktu yang konstan. Nah, di sini setiap karakter Unicode diwakili oleh 16 bit atau 2 bit, 2 byte. String 6 karakter seperti sampel akan disimpan dalam 12 byte yang memori 12 byte memori berturut-turut. Ini adalah array yang terdiri dari 6 karakter dan memerlukan 12 byte. Setiap lokasi dalam array disebut sel dan bilangan multi-index akan digunakan untuk menggambarkan lokasi sel dalam array. Misalnya sel dengan indeks 4 berisi L yang masing-masing disimpan di lokasi memori 2154 dan 2155. Alamat sel manapun dengan indeks K sama dengan awal tambah ukuran sel kali K. Lanjut di array referensi.
Python mewakili instance, daftar, atau tuple dengan menggunakan mekanisme penyimpanan internal dari array objek referensi. Maaf tadi ada salah kata. Nah, jadi pada level paling bawah, array terdiri dari rangkaian alamat memori tempat elemen-elemen dari rangkaian tersebut berada. Terus ada setiap alamat memori berukuran konstan dan oleh karena itu Python dapat menyediakannya akses waktu konstan ke elemen daftar atau tuple berdasarkan indeksnya. Daftar atau tuple hanya akan menyimpan urutan referensi ke objek yang akan disimpan. Di sini ada gambar pertimbangkan daftar string dengan ukuran yang berbeda. Di sini setiap angka ini tersimpan tersimpan nama tersimpan nama yaitu dari Rene, Joseph, Janet, Jonas, Helen, dan Virginia. Nah, satu contoh daftar mungkin termasuk beberapa referensi ke objek yang sama sebagai elemen daftar. Hal ini juga memungkinkan untuk satu objek menjadi elemen dari dua atau lebih daftar. Karena daftar tersebut hanya menyimpan referensi kembali ke objek tersebut. Suhu kurung siku dalam kurung siku 2 sama dengan 15 hanya mengubah referensi ke objek integer. Ya, 15 yang tidak dapat diubah. Cadangan daftar bilangan. Cadangan sama dengan daftar. Bilangan prima. Membuat daftar baru yang berisi referensi yang sama dengan yang ada di bilangan prima atau salinan dangkal. Nah, salinan yang dalam harus digunakan untuk menyalin daftar yang bisa diubah. Lanjut, di sini ada penghitungan sama dengan eh, dalam kurung siku 0 kali 8 menghasilkan daftar referensi ke elemen yang sama 0 yang merupakan objek yang tidak dapat diubah. Penghitung dalam kurung siku 2 plus sama dengan 1 menciptakan yang baru integer dengan nilai 0 tambah 1 dan menyetel referensinya ke sel 2 array. Intinya itu ada ini ke berapa? Eh, Lanjut memperluas daftar menerima referensi ke elemen yang ditambahkan. Sini ada ekstra sama dengan dalam kurung siku 23,29,31 bilangan prima titik extend dalam kurung ekstra. Lanjut di array ringkas dengan Python. Susunan kompak menyimpan data primer dalam bentuk bit dan bukan referensinya. Contohnya adalah string. Nah, keuntungan array kompak. Penggunaan memori secara keseluruhan akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan array referensial. Tidak ada overhead untuk menyimpan referensi. Data primer disimpan secara berurutan di memori. Ini memberikan kinerja komputasi yang lebih tinggi. Dukungan utama untuk array kompak ada dalam modul yang diberi nama himpunan. Ya, di sini ada interlarik. Nah, terus ada bilangan prima sama dengan array. Nah, dalam kurung ini ada tanda kutip 1 i, koma kurung siku 2,3,5,7,5 11. Sini ada tabel, ada mesin dalam itu ada kode, terus data tipe dan typical number of bit. Lanjut di array dinamis. Saat membuat array tingkat rendah, penting untuk menentukan ukuran persis array tersebut secara eksplisit
selama pembuatan instance. Dalam hal yang sama juga berlaku dalam Python tuple dan string yang tidak dapat diubah setelah dibuat, ukuran atau kontennya tidak dapat diubah. Nah, Python daftar kelas mewakili susunan dinamis di mana elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari daftar. Semantik array dinamis. Nah, semantik array dinamis ini ia mempertahankan array dasar yang memiliki kapasitas lebih besar daripada panjang daftar saat ini. Jika kapasitas cadangan habis, sistem akan menganalisa menganalisialisasi array baru yang berukuran lebih besar dan array lama kemudian diambil kembali oleh sistem. Daftar kosong memerlukan ruang 64 byte pada mesin ini. Hal ini diperlukan untuk menyimpan informasi berikut. Ada jumlah elemen aktual yang disimpan dalam daftar. Dua, ada jumlah maksimum elemen yang dapat disimpan. Dan tiga, referensi ke array yang saat ini dialokasikan. Setiap alamat memori berupa nomor 68 bit atau 8 byte. Kapasitas cadangan meningkat ke 28 byte atau 4 sel menjadi 64 byte atau 8 sel dan seterusnya seiring perluasan array secara terus-menerus dengan menambahkan objek baru. Di sini ada gambar codingan dan outputnya. Dan kita akan coba saja. Kita save, lalu kita coba jalankan.
Nah, di sini ada beberapa jadi untuk dari sini ini ini 4 ini adalah 32 byte yang dicadangkan untuk menyimpan 4 referensi objek. Lalu di bawahnya ini, nah ini juga ya, ini juga ruang untuk 4 referensi objek. Lalu yang ini, aduh, nah, ini ruang untuk 8 referensi objek yang disimpan. Terus kalau ini ruang untuk 9 referensi objek yang disimpan. Jadi ini outputnya. Kita kembali ke sini. Di sini kita lanjut di menerapkan array dinamis. Kuncinya adalah menyediakan sarana untuk mengembangkan array A yang menyimpan elemen daftar. Jika sebuah elemen ditambahkan ke daftar pada saat array mendasarinya penuh, kita melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu alokasikan array B dengan kapasitas yang lebih besar. Tetapkan rumus yang seperti ini. Tetapkan ini, di mana n menunjukkan jumlah item saat ini. Ketiga, himpunan A sama dengan B, yaitu kita menggunakan B sebagai larik pendukung daftar tersebut. 4. Masukkan elemen baru ke dalam array baru. Nah, seperti ini. Ini ada A, B, C. Dan gambar ini. Lanjut ada seberapa besar array baru akan dibuat. Nah, aturan umum array baru harus memiliki kapasitas 2 kali lipat dari array uh, yang sudah ada yang terisi. Di sini ada gambar uh, primitive operation for an append. Jadi gambar ini penciptaan yang baru array plus penyalinannya. Sini ada runtime dari serangkaian operasi penambahan pada array dinamis. Dan di sini ada contoh codingan. Lanjut kita masuk di analisis diamortisasi. Nah, analisis diamortisasi mengacu pada penentuan waktu yang berjalan rata-rata untuk suatu urutan operasi. Berbeda dengan analisis kasus rata-rata karena tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi nilai data. Analisis yang diamortisasi adalah analisis kasus untuk kasus terburuk untuk urutan operasi daripada untuk operasi individual. Motivasi analisis diamortisasi adalah untuk lebih memahami waktu berjalan teknik tertentu di mana analisis kasus terburuk standar memberikan hasil yang berlebihan terikat pesimis. Nah, analisis diamortisasi umumnya diterapkan pada metode yang terdiri dari serangkaian operasi, di mana sebagian besar operasinya murah. Namun ada pula yang mahal. Jika kita dapat menunjukkan bahwa operasi yang mahal jarang terjadi, kita dapat mengubahnya menjadi operasi yang murah dan hanya mengikat operasi yang murah. Uh, Tetapkan biaya buatan untuk setiap operasi dalam rangkaian tersebut, sehingga total biaya buatan untuk rangkaian operasi tersebut membatasi total biaya real dari rangkaian tersebut. Biaya buatan ini disebut biaya diamortisasi dari suatu operasi. Kita lanjut analisis diamortisasi array dinamis.
melihat komputer sebagai peralatan yang dioperasikan dengan koin yang memerlukan pembayaran satu cyber dolar untuk jumlah waktu komputasi yang konstan. Saat operasi dijalankan, kita harus memiliki cukup uang cyber di rekening bank kita saat ini untuk menjalankan operasi tersebut. Nah, dengan demikian, jumlah total uang cyber yang dikeluarkan untuk komputasi apapun akan sebanding dengan total waktu yang dihabiskan untuk komputasi tersebut. Kita dapat membebankan biaya terlalu tinggi pada beberapa operasi untuk menghemat uang cyber untuk membayar operasi lainnya. Nah, proposisi, misalkan S adalah barisan yang diimplementasikan melalui array dinamis dengan kapasitas awal satu. Nah, menggunakan strategi penggandaan ukuran array ketiga penuh. Nah, total waktu untuk melakukan serangkaian N operasi penambahan di S dimulai dari S kosong adalah uh, O atau N. Nah, pembenarannya yaitu yang pertama, kita asumsikan setiap operasi penambahan di di S itu memerlukan biaya 1 cyber dollar. Nah, tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengembangkan array. Ini juga ada untuk mengembangkan array dari ukuran K ke ukuran 2K membutuhkan uh, K dolar cyber. Yang ketiga, mari kita kenakan biaya 3 dolar cyber untuk setiap operasi penambahan yang tidak menyebabkan luapan. Ada keuntungan, terus ada keuntungan sebesar 2 dolar cyber untuk setiap pen yang tidak menambah array dan disimpan di sel tempat elemen dimasukkan. Kelebihan array terjadi ketika S telah masuk ini. Dua, ini apa? Kuadrat koma I kurang I lebih besar I lebih besar dari 0 elemen. Nah, menggandakan ukuran array akan memerlukan cyber dollar. Nah, dolar cyber ini disimpan di dalam sel 2 kuadrat I kurang 1 dan 2 kuadrat I kurang 1. Dan ini adalah skema dari amortisasi yang valid di mana setiap operasi dikenakan biaya 3 cyber dollar dan seluruh waktu komputasi dibayar. Oleh karena itu, untuk N operasi penambahan, kita memerlukan 3 N dolar cyber. Waktu berjalan di amortisasi setiap operasi penambahan adalah uh, oh, atau satu ya. Oleh karena itu, total waktu berjalan dari N operasi penambahan adalah O. Nah, peningkatan kapasitas secara geometris batas diamortisasi tahun 1 per operasi dapat dibuktikan untuk setiap perkembangan ukuran array yang meningkatkan secara geometris. Waspadai perkembangan aritmatika. Nah, penyimpanan sel tambahan dalam jumlah konstan selama pengubahan ukuran area akan menyebabkan kinerja yang buruk. Pada kondisi ekstrim, menambahkan satu sel pada setiap operasi menambahkan akan menyebabkan biaya keseluruhan kuadrat 1 tambah 2 tambah titik, titik, titik tambah N. Nah, ini ya N2 menggunakan ya yang penting ini rumusnya menggunakan peningkatan 2 atau 3 sel sekaligus sedikit lebih baik, namun tetap menyebabkan biaya keseluruhan kuadrat. Menggunakan kenaikan tetap untuk setiap perubahan ukuran. Perkembangan aritmatika dari ukuran array perantara menghasilkan waktu keseluruhan yang berbentuk kuadrat dalam jumlah operasi. Sini ada gambar sini ada gambar yang A ini meningkatkan ukuran array sebanyak 2 sel. Dan di gambar kedua, di gambar B ini meningkatkan ukuran array sebanyak 3 sel. Nah, kita lihat ini ada perbedaan ya, yang dimana ini balok-baloknya sedikit berbeda.
dibanding yang dua sel ini. Nah, kita lanjut di proposisi yang kedua itu melakukan serangkaian N operasi penambahan pada array dinamis yang awalnya kosong menggunakan kenaikan tetap dengan setiap pengubahan ukuran memerlukan waktu eh, N terhadap 2. Pembenaran, biarkan C lebih 0 lebih dari 0 mewakili peningkatan tetap dalam kapasitas yang digunakan untuk masing-masing mengubah ukuran acara. Untuk serangkaian N operasi penambahan akan ada rumus seperti ini. M sama dengan M banding C. Ini untuk mengubah ukuran. Pengambilan operasi C, 2 C, 2C, 3C, titik-titik, koma, MC, waktu, dalam kurung jumlah operasi. Nah, waktu keseluruhan akan sebanding dengan jumlahnya. Dan ini adalah seperti yang lihat pada gambar ini ada mungkin rumus ya. Lanjut di penggunaan memori dan penyusutan array. Konsekuensi lain dari aturan peningkatan kapasitas geometris ketika menambahkan array dinamis adalah bahwa ukuran akhir array dijamin sebanding dengan jumlah keseluruhan elemen. Artinya, struktur data menggunakan memori O. Jika sebuah kontainer seperti daftar Python menyediakan operasi yang menyebabkan penghapusan satu atau beberapa elemen, perhatian yang lebih besar harus diberikan untuk memastikan bahwa array dinamis dapat menjamin penggunaan memori. Penyisipan yang berulang-ulang dapat menyebabkan nilai dasar bertambah besar sehingga tidak lagi menjadi hubungan proporsional antara jumlah elemen sebenarnya. Implementasi yang kuat dari struktur data seperti itu akan memperkecil array yang mendasarinya kesempatan sambil mempertahankan 0 atau 1 yang diamortisasi terikat pada operasi individu. Ya, kita lanjut di kelas daftar Python. Nah, implementasi Python pada metode append ditampilkan perilaku waktu konstan yang diamortisasi. Seperti yang bisa kita lihat, waktu diamortisasi untuk setiap penambahan adalah independen dari N. Nah, di sini ada gambar. Nah, di sini ada independen dari N. Cuman itu ada 100.000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan 100, dan seterusnya. Dan di sini juga ada contoh codingan dan output, dan kita akan coba menggunakan codingan yang itu. Codingan tadi kita terus
Bisa kayaknya. Eh, besar. Bukan besar ya. Iya. Satu. Iya, ada yang salah. Hmm. Green vegetables. Oh, oke. Sudah ada kita save. Lalu kita coba jalankan. Di sini outputnya agak berbeda dari output yang ada di gambar ini, di slide. Di mana ini yang muncul cuman eh,
yang muncul tiga dan yang tidak muncul juga tiga. Ini muncul cuman angkanya nol. Beda dengan yang ini. Beda dengan yang ini tiga. Hmm, nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut di efisiensi tipe urutan Python. Tuple biasanya lebih hemat memori dibandingkan daftar karena tidak dapat diubah. Kelas tuple mengimplementasikan perilaku kelas daftar yang tidak bermutasi, operasi waktu konstan, len dalam kurung data dan data kurung siku dalam kurung dalam kurung siku J mencari kemunculan suatu nilai. Nah, menghitung jumlah memerlukan perulangan pada semua elemen dalam array. Perulangan untuk memeriksa penahanan suatu elemen atau menentukan indeks suatu elemen segera keluar setelah mereka menemukan kemunculan paling kiri dari nilai yang diinginkan. Perbandingan leksikografis dalam kasus terburuk, evaluasi memerlukan waktu iterasi yang sebanding dengan panjang urutan terpendek dari dua urutan. Membuat instance baru, tiga instance terakhir, atau ini waktu berjalan bergantung pada panjang ukuran array baru yang akan dibuat. Di sini ada gambar operation, tabel yang operation dan running time. Nah, kinerja asimtotik dari perilaku yang tidak bermutasi dari kelas daftar dan tuple. Lanjut di perilaku bermutasi. Nah, di sini underscore statim underscore tanda kurung. Metode memerlukan waktu yang konstan. Menambahkan elemen ke daftar, menghapus elemen daftar, memperluas daftar, dan membuat daftar baru. Kinerja asimtotik dari perilaku yang bermutasi dari kelas daftar. Nah, menambahkan elemen ke daftar. Sini ada masukan dalam kurung k koma nilai. Di luar tanda kurung ada koma 0 kurang dari sama dengan k kurang dari sama dengan m. Ya, membutuhkan pemindahan semua elemen berikutnya kembali ke satu slot untuk memberi ruang. Mengubah ukuran array dengan runtime kasus terburuk seperti ini, tanda yang seperti ini, tapi hanya apa? Oh, waktu diamortisasi per operasi. Pergeseran elemen memberi ruang bagi item baru dengan diamortisasi. O dalam kurung N kurang K tambah 1. Kinerja untuk memasukkan pada indeks K. Di sini ada juga codingan. Ini ada codingan ini, kita coba.
Dinam Transaction uh, Green titik aduh ini masih belum main soalnya ini problem coba kita recommend orang orang kita ada kelas nah, ini arah dinamik ini kali kita can format run oh coba ini sekarang ini kayak error name is native terus kita bikin mungkin main ini tolong apa nggak berfungsi terus apa ya baru duh sampai kita lanjut saja kurang lebih mungkin contoh outputnya seperti ini ya array length 3 terus itu ada array length 3 itu ada 1,5,7 terus di bawahnya ada 1,5,10,7
Kalau array length 4 ada 1,5, 10, min 10,7. Kita lanjut menganalisis kinerja runtime Python. Menyisipkan operasi. Memasukkan di awal dari daftar ini adalah yang paling mahal yang membutuhkan waktu linear operasi. Memasukkan di tengah adalah separuh waktu yang dimasukkan di awal, masih waktu omega atau n. Memasukkan di akhir menampilkan perilaku O. Sini ada waktu berjalan rata-rata, masukkan tanda kurung k, val yang diukur dalam mikrodetik selama urutan n. Panggilannya yang ini. Panggilannya seperti ini. Lanjut menghapus elemen dari daftar. Pop tanda kurung menghapus elemen terakhir dari daftar. Pop dalam kurung k menghapus elemen yang diindeks k kurang dari n dari daftar o dalam kurung nk. Waktu persyaratan karena jumlah perpindahan tergantung pada pilihan k. Pop dalam kurung 0 adalah penggunaan yang paling apa ini ya, paling mahal waktu. Nah, terus ada menghapus dapat menghapus nilai tertentu tanda kurung ini tanpa menentukan indeks apapun dari daftar yang memerlukan seperti ini tanda kurung n waktu. Lanjut memperluas daftar digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu daftar ke akhir daftar kedua. Data titik extend lainnya setara dengan for element in order. Data titik append dalam kurung elemen. Waktu berjalan sebanding dengan panjang daftar lainnya. O tanda kurung N diamortisasi ketika daftar pertama dapat diubah ukurannya untuk mengakomodasi elemen tambahan. Metode perluasan lebih disukai daripada panggilan berulang untuk menambahkan. Ini menawarkan 3 keuntungan. Yang pertama, implementasi Python bawaan relatif efisien karena diimplementasikan secara asli dalam bahasa yang kompilasi dibandingkan dengan kode Python yang diinterpretasikan. Kedua, terdapat lebih sedikit overhead dalam memanggil satu fungsi yang menyelesaikan semua pekerjaan dibandingkan dengan banyak pemanggilan fungsi individual. Tiga, peningkatan efisiensi perluasan berasal dari fakta bahwa ukuran daftar yang diperbarui dapat dihitung terlebih dahulu dan membuat daftar baru. Efisien asimptotik bersifat linear sepanjang daftar yang dibuat. Sintaks pemahaman daftar jauh lebih cepat daripada membuat daftar dengan menambahkan berulang kali. Lebih efisien daftar dengan menggunakan tanda kurung siku 0 bintang n ini kali daripada membuat daftar seperti itu secara bertahap. Nah, sequence-nya seperti ini. Ada gambar yang sebelah kanan. Kita lanjut di kelas string Python. Nah, beberapa notasi. Yang pertama itu ada panjang string titik 2 n dan panjang senar kedua titik 2 m. Beberapa perilaku umum. Metode yang menghasilkan string baru. Misalnya menggunakan huruf besar tanda kurung, tengah tanda kurung, atau mengupas tanda kurung memerlukan waktu yang linear sepanjang string yang dihasilkan. Perilaku yang menguji kondisi boolean pada string lebih rendah mengambil waktu memeriksa semua
N karakter dalam kasus terburuk. Cocokkan pola, menemukan satu string dalam string yang lebih besar. Contohnya underscore berisi, underscore temukan koma, temukan koma indeks. Ini contohnya ini berisi atau temukan atau pakai indeks, bisa hitung, ganti atau bagi lah, bisa itu. Terus yang kedua ini implementasi yang naif akan menyebabkan kompleksitas waktu sebesar eh, oh dalam kurung juta ya, karena terdapat n kurang m plus tambah satu indeks awal untuk pola tersebut, dan kita menghabiskan waktu o dalam kurung n di setiap posisi awal untuk memeriksa apakah polanya cocok. Lanjut menyusun string, membuat string baru dari string lain. Contoh, kita mempunyai string besar bernama dokumen. Dokumen. Tujuan tujuannya adalah untuk membuat string huruf baru yang hanya berisi karakter alfabet alfabet dari string asli, eh, dengan spasi, angka, dan tanda baca yang dihapus. Nah, terus ada implementasi ini apa, tanda pagar satu. Jadi bisa ini ya, ini biasanya kayak komen komen lah ya. Terus ini ada apa? Aduh, ini tanda bahasa yang bisa dipakai ya. Liters sama dengan tanda kutip satu. For C in dokumen, if C is alpha, liters. Bisa start with empty string. Nah, ini kalau mau pakai tanda kurung ini untuk komen. Terus implementasi yang kedua itu ada ya seperti ini, gambar yang seperti ini, dan dan yang ketiga ini ada penerapan. Gunakan pemahaman daftar alih-alih panggilan berulang untuk menambahkan liter sama dengan tanda kutip satu titik join dalam kurung kurung dalam kurung kurung siku C for C in dokumen if C titik is alpha, tanda kurung. Implementasi yang keempat, hindari daftar sementara sama sekali. Nah, seperti letters sama dengan tanda kutip satu titik join dalam kurung C for C in dokumen if C is alpha dalam tanda kurung. Nah, menggunakan urutan berbasis array. Kita akan mempelajari tiga contoh. Pertama, menyimpan skor tinggi untuk sebuah game. Kedua, menyortir urutan. Dan yang ketiga, kriptografi sederhana. Menyimpan skor tinggi untuk sebuah game. Tujuannya adalah untuk menyimpan entry skor tinggi untuk sebuah video permainan, di mana setiap entry permainan ini memiliki nama dan skor. Kelas yang sesuai adalah game entry. Untuk mempertahankan urutan skor tinggi itu, kita uh, berkreasi kelas lain yang disebut papan skor. Papan skor ini dapat memiliki jumlah entry yang terbatas. Baru skor ya uh, apa? Skor baru hanya memenuhi syarat untuk papan skor jika ketat lebih tinggi dari skor tertinggi terendah di papan. Ketiga entry baru dibuat di papan skor. Elemen digeser ke kanan untuk membuat ruang yang tepat untuk skor baru. Seperti ini ada papan skor yang diimplementasikan sebagai susunan dinamis. Nah, ini gambar papan skor ya. Ada Mike dengan skor 1105, Rob 750, Paul dengan skor 720, Anna dengan skor 660,
ROS 590 dan Jack 510. Di sini juga ada. Lanjut di sini slide ini apa ya? Codingan dan di sini ada output di mana ini ada papan skor, papan skor apa? Papan output papan skor papan skor dari nama-nama yang dapat skor seperti Mike, Rob, Paul, Anna, Ross, Jack ini nama-namanya. Nah, di sini dari mulai yang terendah. Eh, oh enggak, yang mulainya itu dari skor yang lebih tinggi, yang tertinggi sampai yang terendah. Yang paling terendah itu ada Jack dengan skor 510 dan yang paling tinggi ada Mike dengan skor 1105. Nah, ini terus yang di bawahnya ini ada uh, skor, nama dan skor yang di mana oh iya, sama. Ini. Terus kita lanjut di menyortir urutan. Tujuannya adalah untuk mengurutkan rangkaian elemen yang tidak berurutan ke dalam urutan nilainya yang tidak menurun. Algoritma pengurutan penyisipan. Nah, yang pertama itu ada mulailah dengan elemen pertama dalam array. Satu elemen dengan sendirinya diurutkan. Dua, pertimbangkan elemen kedua. Jika lebih kecil dari yang pertama, kita menukarkan atau menukarnya. Dan yang ketiga, pertimbangkan elemen ketiga. Kita menukarnya ke kiri hingga berada dalam urutan yang benar dengan dua elemen pertama, dan seterusnya. Sini ada contoh gambar algoritma instruction sort. Sini ada gambar, dan di sini ada gambar juga, gambar codingan dan output. Jadi kita lanjut di kriptografi sederhana. Pertama ada sonic choice, melibatkan penggantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang memiliki jumlah huruf tertentu setelahnya di alfabet. Aturan penggantian dapat diwakilkan menggunakan string lain. Nah, untuk mencari pengganti karakter dalam sandi Caesar, kita perlu memetakan karakter A hingga Z ke masing-masing angka 0 hingga 25. Rumus untuk melakukan konversi tersebut adalah J sama dengan OR, ORD, OR dalam kurung C kurang OR dalam kurung A huruf besar. Inskripsi ganti setiap huruf I dengan huruf dalam kurung I plus R persen 26. Deskripsi ganti setiap huruf I dengan huruf dalam kurung IR persen 26. Lanjut di kumpulan data multidimensi. Memiliki lebih dari satu dimensi. Daftar dua dimensi dapat disebut matriks. Contoh sini ada informasi geografis secara alami dapat direpresentasikan dalam dua dimensi. Data rentang yang diperoleh dari LIDAR merupakan data 3D. Terus ada gambar monokrom adalah gambar dua dimensi. Sini ada kumpulan data bilangan bulat dua dimensi. Jumlah toko di berbagai wilayah di distrik. Dan setiap elemen dapat diakses dengan menggunakan sintaks data dalam kurung siku 1 dan ini juga dalam kurung siku 3. Terus ada membangun daftar multidimensi. Inisialisasi dan daftar satu dimensi jangan cepat. Data sama dengan dalam kurung siku 0
kali N. Inisialisasi daftar multidimensi data sama dengan dalam kurung tanda kurung siku 0 kali C. Terus di luar kurung itu ada kali R. Dan di bawahnya ini ada oh sama ya. Sama-sama saya. Sini membuat daftar 1D. Satu dimensi. Masalahnya adalah semua R-entry dari daftar yang dikenal sebagai data adalah referensi ke contoh yang sama dari daftar C0. Nah, terus hal ini eh, memastikan bahwa setiap sel dari daftar utama mengacu pada contoh independen dari daftar sekunder. Ini ada contoh dengan sini ada contoh game di mana ini apa ya, kita harus mencocokkan sini ada eh, O dan X. Kita harus mencocokkan dan kita harus sejajarkan supaya bisa jadi. Di sini outputnya kan ini tidak sejajar. Tidak ada yang tidak ada yang berhasil begitu. Jadi mungkin ini eh, apa kalau mau dijadikan itu kita harus urutkan bisa miring atau bisa lurus kah, atau bisa sejajar itu bisa mau apa O atau X-nya supaya benar urutannya. Jadi begitu. Nah, jadi di sini yang kita pelajari adalah jadi ringkasannya itu dari materi ini adalah pengerjaan array tingkat rendah, inisialisasi, pengaksesan elemen dan lain-lain, array referensial, dan array kompak. Tiga, membuat dan mengelola array dinamis. Empat, memahami urutan berbasis array Python, list, tuple, dan string. Lima, eh, menganalisis kompleksitas runtime dalam mengelola rangkaian berbasis array ini. 6, sedikit penerapan urutan berbasis array. Dan 7, membuat array multidimensi. Mungkin itu saja video dari saya mengenai array based sequence, data struktur, dan algoritma dari Python. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.